Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Fitri. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang gusuran untuk memenuhi tugas MK Geometri Transformasi yang diampu oleh Ibu Rizky Amalia SPD MPD. Yang pertama, kita akan membahas tentang gusuran. Nah, gusuran itu atau yang biasa disebut dengan shearing, itu merupakan menggeser searah sumbu X atau searah sumbu Y saja dengan faktor skala tertentu. Untuk dapat melakukan suatu transformasi shear atau gusuran, itu harus ada atau harus ditentukan terlebih dahulu garis invariannya atau faktor skala K-nya. Garis-garis sejajar garis invarian itu disebut lintasan gusuran. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar yang di sini saja ya. Kalau di PowerPoint nanti susah untuk dipahaminya. Nah, di sini yang pertama ada terhadap sumbu X. Gusuran terhadap sumbu X. Yang pertama, di sini untuk mencari gusuran sebelumnya kita harus menentukan dulu garis invarian, di mana garis invarian di sini adalah sumbu X. Kemudian kita harus ada faktor skalanya. Nah, di sini kita misalkan faktor skalanya itu 2. Nah, jadi di sini di sebuah sumbu X ini ada sebuah bangun persegi di mana bangunnya ada titik A, B, C, D. Nah, ini merupakan bentuk awalnya. Kemudian kita gusur sepanjang 2 skala. Kalau misalkan 3 skala berarti 3 kali. Jadi ini garis ini yang kita gusur ke sini, ke sumbu X. Nah, jadi kalau misalkan dari titik C, ini kan memuat 2 garis ini, ukuran panjang garis AC ini. Nah, jadi kalau misalkan satu garis ini sepanjang ini sama dengan sepanjang ini, berarti ini baru sekali, kemudian 2 kali, misalkan di sini 1, di sini 2. Ini mohon maaf kejauhan. Jadi pokoknya kalau misalkan untuk mencari gusuran ini, kalau ini 2 skalar berarti 2 kali panjang garis ini ke sini. Nah, misalkan di sini yang pertama C-nya, yang kedua ini sama juga 2 kali garis ini ke sini. Jadi di sini 1 dan di sini 1. Jadinya kita tarik garis dari A ke sini dan ini ke sini, maka dapatlah C aksen dan D aksen, jadi tanpa memindahkan titik awal atau titik yang berada pada sumbu invarian, yaitu titik A dan titik B. Kemudian ini terhadap sumbu X, inilah yang dinamakan dengan gusuran terhadap sumbu X. Kalau misalkan sekarang gusuran terhadap sumbu Y, sama juga caranya. Misalkan di sini di sumbu Y ini merupakan garis invariannya sumbu Y dengan faktor skala K2. Jadi kita buat dulu K-nya sama dengan 2 untuk lebih jelasnya. Kemudian ini ada sebuah bangun persegi juga di sumbu Y. Kemudian kita gusurkan dengan panjang garis ini, sama juga seperti tadi. Kalau misalkan garis ini pertamanya di sini panjangnya katakanlah, kemudian yang kedua ini ke sini, langsung saja kita tarik garis ke sini karena ini enggak cukup ya teman-teman, tadi di kurang panjang, jadi kita misalkan aja ini lurus. Jadi yang lebih jelasnya seperti sumbu X tadi, dapatlah dia C aksen dan D aksennya dari sumbu X, dan juga dia nggak memindahkan titik yang berada pada sumbu invarian ini. Jadi begitulah gusuran terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini merupakan gusuran terhadap sumbu X dan ini merupakan gusuran terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya di bawah ini bangun geometri yang digusur sepanjang lintasan garis-garis sejajar sumbu X, transformasi yang memindahkan titik-titik pada bangun prapeta ke petanya disebut transformasi gusuran atau shared transformation dengan alas pada sumbu X tetap. Dengan demikian, peta setiap titik pada sumbu X adalah titik itu sendiri, tetapi titik lainnya bergeser sejajar sumbu X sejauh suatu jarak yang sebanding dengan jarak terhadap sumbu X.
Nah, maksudnya di sini dapat kita perhatikan ada sebuah gambar pada sumbu X itu ada sebuah bangun geometri yang berbentuk segitiga. Nah, di situ gambar awalnya itu berbentuk segitiga ABC, di mana setiap titik pada sumbu X itu tidak berubah. Jadi yang berubah itu titik yang tidak berada pada sumbu X, yaitu titik C. Makanya di sini jadinya C aksen. Jadi digusur sepanjang lintasan garis tetap, garis titik A ke titik B. Jadi sepanjang garis ini yang digusur. Jadinya C ke sini, kita tarik garis sepanjang garis ini. Makanya di sini jadi C aksen, dan kita tarik garis ke sini tanpa memindahkan titik-titik yang berada pada sumbu X atau pada garis invarian X. Nah, dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa ada garis tetap, yaitu garis AB atau titik AB. Garis ini disebut garis invarian share. Semua titik yang lain berpindah dengan jaraknya terhadap sumbu invarian. Dengan demikian, untuk dapat melakukan suatu transformasi share, harus ditentukan terlebih dahulu garis invariannya dan faktor skalakanya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kembali maksud dari pernyataan yang ada pada PowerPoint tadi. Nah, di sini, jadi gambar awalnya itu berbentuk sebuah segitiga seperti ini. Nah, di situ dikatakan kan sebuah bangun geometri, yaitu sebuah segitiga ini, dia digusur tanpa memindahkan titik yang ada pada garis invarian ini. Kalau gusuran memang dia tidak merubah titik pada garis invarian. Jadi titik ini di sini, titik AB ini tetap, yang berubah itu titik C. Makanya nanti ada C aksennya karena titiknya berpindah. Kalau yang ini tidak berpindah, dia tetap. Nah, jadi yang kita gusur itu sepanjang titik antara titik A ke titik B. Jadi titik C itu dari sini, ini kan titik C, kita tarik garis sejajar dengan garis ini. Kita anggaplah ini sejajar. Nah, di sini titik C aksennya. Jadi kita tarik garis dari sini dan di sini. Nah, inilah yang dimaksud dari pernyataan di atas. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa titik yang tetap itu adalah titik AB karena dia berada pada garis invarian sumbu X, dan kemudian yang berpindah itu adalah titik C, kemudian menghasilkan C aksen. Nah, di sini ada rumus gusuran. Rumus gusuran itu kita bisa menggunakan ada dua rumus gusuran, ada pemetaan dan matriks transformasi. Nah, di sini menurut sumbu X, rumus pemetaannya itu X aksen Y aksen dipetakan X tambah K dikali Y, Y. Kalau untuk menurut sumbu X, rumus pemetaannya X aksen Y aksen dipetakan X, K dikali X ditambah Y. Nah, untuk rumus matriks transformasi menurut sumbu X itu X aksen Y aksen sama dengan 1K01 dikali XY, dan menurut sumbu Y matriks transformasinya adalah X aksen Y aksen sama dengan 10K1 dikali XY. Nah, berikut ini adalah cara menghitung bayangan oleh transformasi berupa gusuran. Nah, misalkan perubahan searah sumbu X, kita misalkan titik A itu ada XY mengalami gusuran searah sumbu X dengan faktor skala K atau faktor pengubahnya, maka bayangan diperoleh dengan cara rumus matriks transformasi ini. Sebenarnya untuk mencari bayangan berupa gusuran ini, kita bisa menggunakan rumus pemetaan, bisa juga menggunakan rumus matriks transformasi. Akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi mungkin jalannya saja yang berbeda. Kalau untuk lebih mudah, kita lebih mudah menggunakan pemetaan, karena dia tinggal mengaitkan saja. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat contoh soal pada sumbu X. Nah, di mana di sini bayangan titik B, min 1 dan 2 mengalami gusuran yang searah sumbu X dengan faktor skala 3.
Nah, jadi di sini sudah diketahui titik awalnya, titik B-nya min 1 dan 2, berarti X-nya min 1, Y-nya 2. Dengan faktor skala K, faktor skala K-nya diketahui 3. Kemudian penyelesaiannya menentukan bayangan titik B yang mengalami gusuran searah sumbu X. Nah, di sini kita menggunakan matriks transformasi. Dan nanti saya akan mencontohkan juga bagaimana menggunakan rumus pemetaan. Di sini kita gunakan terlebih dahulu matriks transformasinya. Karena ini searah sumbu X, berarti kita buat matriks transformasinya yang searah sumbu X. Jadi kita tulis rumusnya. Kemudian sama dengan 1K, K-nya itu kan faktor skala. Jadi tadi faktor skalanya sudah diketahui 3, berarti kita ganti dengan 3. K-nya 3 berarti 0, 1, XY. XY itu X-nya min 1, titik awal tadi, dan Y-nya itu 2. Jadinya di sini ada proses perkalian matriks. Jadi 1 dikali min 1 ditambah 3 dikali 2, 6. Kemudian 0 dikali min 1, 0, 1 dikali 2, 2, 0 nggak dituliskan lagi. Jadinya min 1 ditambah 6 itu 5, 2 tetap. Jadinya bayangan titik B adalah menghasilkan B aksennya atau bayangannya itu sama dengan 5 dan 2. X-nya 5, Y-nya 2. Nanti saya akan membuktikannya dengan grafik. Apakah benar kalau di grafik itu bahwa bayangan dari titik awal B itu min 1 dan 2 itu menghasilkan 5 dan 2. Nah, di sini kita mencoba menyelesaikan soal pertama tadi dengan menggunakan rumus pemetaan. Tadi kan yang pertama di situ menggunakan rumus matriks transformasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus pemetaan pada sumbu X untuk mencari bayangan dari gusuran. Nah, tadi di soal titik awalnya sudah diketahui B, min 1 dan 2. Skalanya itu ada 3. Penyelesaian. Nah, ini merupakan rumus pemetaan terhadap sumbu X. Nah, di sini ada X aksen, Y aksennya. Berarti ini yang menghasilkan bayangannya nanti. Jadi kita buat dulu panah seperti ini. Dalam kurung XY itu kan dari titik awalnya ini min 1 dan 2. Ini X-nya dan ini Y-nya. Nah, jadi X-nya itu min 1 ditambah K-nya itu 3. K3 dikali Y 2. K3. Mohon maaf, di sini 3. Di sini 2, kemudian koma, Y-nya tetap 2. Nah, dari rumus pemetaan ini kita bisa lihat bahwa Y-nya itu langsung kita dapatkan 2, jadi dia tetap. Kemudian kita kalikan, min 1 tetap, ditambah 3 dikali 2, 6. Kemudian koma 2. Min 1 ditambah 6 itu kan 5 dan 2. Nah, jadi inilah B aksennya. Ini B aksennya 5 dan 2. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan menggunakan matriks transformasi. Nah, dari contoh soal tadi kita sudah mendapatkan B aksennya. Jadi B aksennya itu sama dengan 5 dan 2. Ini titik B pertamanya. Kemudian di sini kita ingin membuktikan dengan grafik bahwa bayangan dari gusuran titik B min 1, 2 apakah benar berada pada B aksennya itu sama dengan 5 dan 2. Nah, jadi dengan skala 3. Jadi caranya itu kita buat sebuah grafik seperti ini. Kita buat sebuah grafik, kemudian kita tulis dulu titik awalnya. Jadi titik awalnya min 1, X-nya min 1, 2-nya adalah Y.
Jadi ini min 1 dan di sini 2. Jadi titiknya itu berada di sini. Jadi di sini B-nya titik awalnya min 1, 2. Kemudian ini kan faktor skalanya itu 3. Nah, jadi dari sini kita perhatikan garis titik ini ke sini. Jadi di sini kan ada 2 kolom nih. Nah, jaraknya berarti yang kita gusur skalanya 3, berarti 3 kali garis ini. 3 garis ini ke sini, ke sumbu X. Karena di sini kan terhadap sumbu X tadi soalnya. Nah, jadi kita misalkan ke sini 1 ini, berarti kalau ke sini 1 sejajar dengan 1 berarti baru 1 kan. Kemudian selanjutnya di sini ada 1, kemudian di sini 3. Ini anggaplah sama ya panjangnya. Kemudian di sini 1, di sini 1, berarti ada 4. Ada 3. Jadi di sini ke sini 1 panjangnya, dari sini ke sini 2, dari sini ke sini 3. Jadi benar, dia berhentinya di 5. Berarti B aksennya benar bahwa bayangan gusuran dari titik B-1 dan 2 dengan faktor skala 3 itu berada pada B aksennya 5 dan 2. 5X dan 2Y. Jadi bisa kita buktikan bahwa bayangan gusuran dari titik B aksen itu sama dengan B aksen sama dengan 5 dan 2. Sekian presentasi dari saya tentang materi gusuran terhadap sumbu X. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.